Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Hari ini kita ada sesi aljabar. Ayo belajar bareng, tapi ini bukan tentang matematika, ini tentang klimatologi pertanian. Kami dari kelompok 2, praktikum klimatologi pertanian golongan A2. Di sini Aulia nggak sendiri, ada teman-teman Aulia. Ada Pras, Aisyah, Susan, Audra, Becky, Eta, Fadil, dan juga Safira. Kali ini kita akan belajar mengenai alat-alat apa aja sih yang digunakan untuk mengukur cuaca dan juga iklim. Ada banyak ya teman-teman, ada alat penakar hujan, pengukur suhu, kemudian ada untuk intensitas cahaya matahari, dan lain sebagainya. Nah, yang pertama, kita akan belajar mengenai alat penakar hujan. Apa sih alat penakar hujan ini? Tujuannya apa sih? Nah, alat penakar hujan ini digunakan untuk mengukur besarnya curah hujan. Menurut Petonengan tahun 2016, alat pengukur curah hujan ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, yaitu alat penakar curah hujan biasa atau manual rain gauge, di mana alat pengukur curah hujan biasa ini terdiri dari ombrometer tipe observatorium dan juga ombrograf. Yang kedua adalah penakar curah hujan otomatis, terdiri dari jenis pelampung dan juga tipe jungkat-jungkit. Tapi kali ini kita akan belajar yang manual dulu, yaitu yang pertama ada ombrometer tipe observatorium. Bagian-bagiannya ada apa aja? Ada corong penampang air hujan, leher penakar, tabung penampung air hujan, keran, dan juga penampang sebagai kedudukan penakar hujan. Fungsinya yaitu untuk mengukur curah hujan yang jatuh ke permukaan horizontal. Bagaimana prinsip kerjanya dengan penampung curah hujan? Satuan alatnya yaitu milimeter dengan pengukuran pada saat pagi hari pukul 7. Nah, kelebihannya yaitu alat ini mudah digunakan dengan tingkat ketelitian yang besar dan juga sayangnya butuh waktu lama untuk pengamatannya. Yang kedua yaitu ada ombrograf. Bagian-bagiannya ada apa aja? Satu, ada mulut penakar, kemudian ada corong sempit, silinder kertas grafik pelampung, pena penara, pipa penghubung, pelampung utama, dan saluran pembuangan air. Nah, fungsinya hampir sama, tetapi alat ini untuk mengukur curah hujan secara mingguan. Nah, prinsip kerjanya karena tadi banyak disebutkan pelampung-pelampung, nah karena itulah prinsip kerja alat ini menggunakan sistem pelampung. Satuan alatnya yaitu milimeter dengan pengukuran pada saat mingguan, jadi kumulatif seperti itu teman-teman. Kelebihannya alat ini hemat waktu, tapi lagi-lagi sayangnya ada kekurangan di alat ini yaitu data yang dihasilkan tidak 100% valid. Selanjutnya ada alat pengukur kelembapan nisbi udara. Yang pertama ada sikrometer. Dia terdiri atas dua termometer, yaitu termometer bola basah dan bola kering. Menggunakan prinsip kerja hukum termodinamika. Jenis-jenis psikometer ada 3. Ada psikometer sangkar. Kelemahannya data yang diperoleh merupakan data mentah, tapi dia memiliki pelindung. Selanjutnya ada setting psikometer. Dia susah untuk menjaga kontinuitas putaran, tapi dia mudah digunakan. Psikometer Asman, dia tingkat ketelitiannya rendah, tapi praktis untuk digunakan. Yang kedua ada hygrometer. Dia prinsip kerjanya itu menggunakan dua termometer untuk mengukur suhu udara biasa dan suhu udara jenuh. Kelemahannya dia harus diberi aliran udara dulu, dan kelebihannya untuk mengukur kelembapan relatif secara langsung. Hygrograf, dia mampu menghitung dan mencatat kelembapan udara secara terus-menerus. Prinsip kerjanya menggunakan sistem kembang kerut pada benda higroskopis. Kelemahannya dia nilai ketelitiannya rendah, kertas grafik harus diganti per minggu, serta rambut yang digunakan harus bersih dan steril. Kemudian kelebihannya langsung didapatkan data matang serta pengamatan yang mudah dilakukan. Selanjutnya ada alat pengukur suhu dan kelembapan nisbi udara. Yang pertama ada termohygrometer. Dia merupakan alat untuk mengukur suhu dan kelembapan udara. Prinsip kerjanya sama seperti hygrometer, menggunakan dua termometer untuk mengukur suhu udara biasa dan kelembapan. Nah, kelemahannya itu angkanya kurang stabil serta data yang diperoleh merupakan data mentah. Kelebihannya, dia dapat mengukur kelembapan relatif secara langsung serta praktis. Selanjutnya ada termohygrograf. Dia seperti hygrograf, mampu mencatat dan menghitung suhu dan kelembapan udara secara terus-menerus. Kelemahannya, kertas grafik harus diganti per minggu, serta kelebihannya langsung didapatkan data matang, pengamatannya mudah dilakukan, serta ketelitiannya yang tinggi. Selanjutnya, saya Aisyah Fatikah akan menjelaskan mengenai alat pengukur suhu udara. Yang pertama, ada termometer biasa. Bagian-bagiannya terdiri dari tabung gelas, pipa kaca, skala, zat cair pengisi termometer, lekukan, dan juga reservoir. Prinsip kerjanya yaitu muai ruang zat cair dengan hasil pengukuran derajat Celcius dan dilakukan 3 kali sehari pada pukul 7 pagi, 1 atau 2 siang, dan jam 6 malam. Kelemahannya, air raksa dikenal dengan zat keras, dan kelebihannya jangkauan suhu cukup
cukup besar sehingga sesuai dengan pekerjaan laboratorium. Kedua, ada termometer maksimum yang berfungsi untuk mengukur suhu udara maksimum. Bagian yang ditunjuk huruf A adalah reservoir, huruf B celah sempit, huruf C pipa kapiler berisi air raksa. Prinsip kerjanya muai ruang air raksa yang dimodifikasi dengan adanya penyempitan pipa kapiler. Hasil pengukurannya derajat Celcius dengan waktu pengukuran pukul 4 sore. Kelebihan dari termometer maksimum, prosesnya cepat, mudah dibaca, dan tidak memerlukan alat bantu lain. Kekurangannya mudah pecah dan hanya bisa temperatur panas saja. Selanjutnya ada termometer minimum yang berfungsi untuk mengukur suhu udara minimum. Bagian paling atas adalah reservoir, kedua indeks penunjuk suhu minimum, dan terakhir adalah pipa kapiler berisi alkohol. Prinsip kerjanya muai ruang alkohol yang dimodifikasi dengan adanya indeks. Hasil pengukurannya adalah derajat Celcius dengan waktu pengukuran pukul 4 sore. Kelebihan termometer minimum, harga alkohol lebih murah dibanding air raksa. Alkohol dapat mengukur suhu yang sangat dingin. Kekurangannya, alkohol memiliki titik didih rendah sehingga tidak dapat menunjukkan suhu maksimum. Selanjutnya ada termometer maksimum minimum Six Bellani. Fungsinya untuk mengukur suhu udara maksimum dan minimum. Bagian yang ditunjuk huruf A adalah reservoir, huruf B adalah pipa kapiler berisi air raksa, huruf C berisi air alkohol, huruf D indeks penunjuk suhu minimum, huruf E penunjuk suhu maksimum, dan F merupakan tombol pengendali indeks. Prinsip kerjanya yaitu muai ruang zat cair baik itu air raksa maupun alkohol. Hasil pengukurannya derajat Celcius dengan waktu pengukuran pukul 4 sore. Kelebihannya dapat mengetahui suhu maksimum minimum sekaligus, dan kekurangannya menurut WMO alat ini kurang teliti. Terima kasih. Alfi, saya akan menjelaskan tentang alat pengukur suhu tanah. Yang pertama yaitu termometer permukaan tanah dengan jeluk 0 cm. Bagian alat: A. Termometer zat cair, B. Reservoir, C. 1 kaki 3, D. Tabung pelindung reservoir berventilasi. Prinsip muai zat cair, fungsi mengukur suhu permukaan tanah, satuan alat Celcius, waktu pengukuran dilakukan 3 kali sehari, ketelitian alat 0,5 derajat Celcius. Kelebihannya mudah dioperasikan, kekurangannya kemampuan terbatas hanya untuk mengukur permukaan tanah saja. Yang kedua, termometer tanah selubung kayu dengan jeluk 0-10 cm. Bagian alatnya yang A. Ujung sensor sampai jeluk 5 cm, B. Termometer zat cair, C. Pegangan tangan, D. Tabung pelindung reservoir berventilasi. Prinsip muai zat cair, fungsi mengukur suhu tanah jeluk 0-10 cm, satuan alat Fahrenheit, ketelitian 1 Fahrenheit, waktu pengukuran 3 kali sehari. Kelebihan mudah dibawa, mudah dioperasikan, kelemahannya selubung kayu mudah rusak. Yang ketiga, termometer tipe bengkok dengan jeluk 20 cm. Bagian alat yang A. Reservoir untuk jeluk tanah 20 cm, B. Pipa kapiler bersih air raksa. Prinsip muai zat cair, fungsi mengukur suhu tanah jeluk 20 cm, satuan alat Celcius, ketelitian 0,1 Celcius, waktu pengukuran 3 kali sehari. Kelebihan skala mudah dilihat, dapat mengukur jeluk 20 cm. Kelemahan tanah harus dibuat 20 cm agar termometer tidak rusak. Kemudian termometer tanah tipe Simon, bagian alat A. Tipe pelindung termometer, B. Bagian sensor, C. Termometer zat cair, D. Reservoir, E. Rantai. Prinsip muai zat cair, fungsi mengukur suhu tanah jeluk 50 cm, satuan alat Celcius, ketelitian 0,5 Celcius. Waktu pengukuran sekali sehari pada sore hari. Kelebihan dapat mengukur suhu jeluk tanah 50 cm, kekurangan tidak praktis kalau tidak dapat dibaca secara langsung. Baik, perkenalkan nama saya Carentanwari Putri dan di sini saya akan menerangkan tentang stick termometer. Keterangan gambar yang A itu ada tangkai pemutar, yang B ada jarum penunjuk, dan yang C merupakan tabung berisi spiral logam sebagai penghantar, dan D merupakan ujung peka. Nah, prinsip kerjanya adalah muai kawat dengan lilitan kumparan pada tabung bejana. Untuk kelebihannya sendiri, pemakainya mudah dan mampu menembus tanah sedalam 100 cm, dan kekurangannya harus mencari tekstur tanah yang mudah ditembus oleh alat. Lalu yang kedua ada termometer maksimum dan minimum tanah. Nah, untuk bagian-bagiannya, yang A merupakan bagian sensor, yang B merupakan pipa berisi air raksa, dan C jarum penunjuk suhu sesaat, D jarum hijau penunjuk suhu maksimum, dan E jarum merah penunjuk suhu minimum. Prinsip kerjanya muai ruang zat cair pada tabung Bourdon, dan kelebihannya pemakainya mudah dan ketelitian lebih akurat. Untuk kekurangannya, pembacaan data harus cepat. Selanjutnya ada alat pengukur suhu air, yaitu termometer maksimum dan minimum atau termometer apung. Nah, untuk keterangannya sendiri seperti yang ada di slide ini, dan prinsip kerjanya adalah muai zat cair. Untuk kelebihannya, termometer maksimum itu jika suhu panas, air raksa akan bergerak ke atas,
Jika suhu turun, permukaan antariksa tetap pada kedudukan seperti pada waktu suhu panas. Dan kelebihan termometer minimum, gaya gravitasi tidak ada karena termometer minimum diletakkan mendatar. Dan untuk kekurangannya, pada termometer maksimum harus diletakkan pada posisi hampir mendatar agar mudah terjadi pemuaian, dan untuk kekurangan termometer minimum bekerja hanya pada gaya permukaan saja. Terima kasih. Selanjutnya, saya Aris Susanti akan menjelaskan mengenai aktinograf dui logam dan solarimeter. Aktinograf dui logam merupakan alat yang digunakan untuk mengukur intensitas sinar matahari. Bagian-bagian dari alat ini terdiri dari lempeng logam hitam, lempeng logam putih, kemudian lembar kaca Pyrex, pena, dan silinder kertas grafik. Aktinograf dui logam ini menggunakan prinsip kerja perbedaan muai logam hitam dan logam putih. Jadi logam hitam itu bersifat menyerap radiasi sinar matahari, sedangkan logam putih itu bersifat memantulkan radiasi sinar matahari, sehingga terjadi perbedaan muai panjang antara kedua logam tersebut. Aktinografi ini digunakan untuk mengukur intensitas penyinaran, sedangkan ketelitiannya itu sekitar 1 cm persegi, dan satuan alatnya adalah kalori per cm persegi per hari. Kelebihan menggunakan aktinograf dui logam ini adalah mudah dijinjing dan juga relatif tidak mahal, namun memiliki kekurangan yaitu hanya dapat merekam intensitas gelombang pendek matahari total. Selanjutnya adalah solarimeter tipe Campbell Stock. Solarimeter ini merupakan alat yang digunakan untuk mengukur panjang penyinaran matahari. Bentuknya itu seperti bola dunia atau globe. Nah, bagian-bagiannya itu terdiri dari lensa kaca pejal atau bola kaca pejal, maksudnya dengan jari-jari 7 cm. Kemudian busur pemegang bola kaca pejal tersebut, kemudian ada skru pengunci kedudukan dan skru pengatur kemiringan. Selanjutnya ada mangkuk sebagai tempat kedudukan bola tersebut. Prinsip kerja dari solarimeter ini adalah menggunakan prinsip kerja memfokuskan pada sinar matahari. Fungsinya itu adalah untuk mengukur panjang penyinaran sinar matahari dengan tingkat ketelitian 0,5 jam dan satuan alatnya berupa jam. Nah, kelebihannya itu praktis dan sederhana. Kekurangannya itu dalam penggantian kertas pias itu harus dilakukan setiap hari. Kemudian pengukuran masih dalam bentuk analog. Saya Fadil Alamin. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat pengukur kecepatan angin, yaitu cup anemometer. Cup anemometer digunakan untuk mengukur kecepatan rata-rata angin pada ketinggian-ketinggian yang ditentukan. Data yang dihasilkan berupa kecepatan rata-rata angin pada ketinggian tersebut dalam satuan kilometer per jam. Cup anemometer terdiri atas 3 bagian. Yang pertama yaitu cup, yaitu 3 buah mangkok sebagai baling-baling yang dibatasi sudut 123 derajat. Yang kedua counter, dan yang ketiga tiang. Prinsip kerja dari alat ini yaitu sistem mekanik. Saat terjadi angin, tenaga geraknya akan memutar mangkok baling-baling. Putaran tersebut diteruskan ke counter berupa pertambahan nilai pada angka-angka counter. 3 kali putaran penuh, nilai pada counter akan bertambah sebesar 0,01. Pembacaan dengan alat ini dilakukan pada pukul 07 waktu setempat. Kelebihan dari alat ini yang pertama yaitu dapat menerima arah angin dari manapun. Yang kedua, alat ini dapat dipasang pada ketinggian 0,5 meter, 2 meter, dan 10 meter pada tempat yang terbuka. Dan yang ketiga, dapat diketahui kecepatan angin harian. Sedangkan kekurangan dari alat ini yaitu anemometer ini dipasang pada ketinggian 10 meter sehingga harus membutuhkan alat penangkal petir, dan di ujung-ujung alat ini juga runcing. Yang kedua, agar alat bekerja efektif, antara alat dengan benda-benda di sekitar diberi jarak yang cukup jauh. Halo, saya Dika Prasada. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat mengukur evaporasi, yaitu PJ evaporimeter. PJ evaporimeter adalah alat yang berfungsi untuk mengukur evaporasi. Jadi, bagian-bagian pada alat ini yang pertama yaitu tabung kaca tempat air dengan skala satuan milimeter, kawat penjepit tempat meletakkan kertas berpori, dan juga penggantung. Seperti bisa dilihat di sini. Kemudian prinsip kerja dari alat ini yaitu mengukur selisih tinggi permukaan air. Yaitu pada salah satu ujung tabung yang terbuka diberi jepitan logam dan tabung gelas ini diisi air destilasi. Antara tabung gelas dan jepitan logam disisipkan kertas filter dengan diameter 3 cm. Alat PJ ini digantung secara vertikal dan penempatannya digabung dengan caser evaporimeter pada sangkar meteorologi dengan posisi ujung tabung yang
tertutup kertas filter di bagian bawah. Setelah kertas filter basah, semua baru dibaca skala sebagai skala awal, misalnya skala Y. Jika terjadi penguapan, air dalam tabung akan berkurang sehingga permukaan air dalam tabung akan turun. Pada waktu pengamatan dibaca dengan skala misal X, maka penguapannya yaitu X dikurangi Y. Waktu pengamatan dilakukan pada jam 7.30, 13.30, dan juga 17.30. Kelebihan dari alat ini adalah praktis dalam hal pengamatan dan pemasangan, ketelitian lebih tinggi, dan juga pengamatan dapat dilakukan setiap hari. Tapi memiliki kekurangan yaitu tidak dapat mengukur secara langsung baik penguapan dari permukaan air dalam alam evaporasi nyata. Oke, selanjutnya adalah Automatic Weather Station atau yang biasa disingkat dengan AWS. Apa itu Automatic Weather Station? Automatic Weather Station adalah stasiun cuaca otomatis yang didesain untuk mengukur dan mencatat data parameter meteorologi seperti radiasi matahari, arah dan kecepatan angin, suhu udara, kelembaban udara, tekanan udara, dan curah hujan secara otomatis dan terintegrasi untuk mempermudah pengamatan data. Secara sederhana, cara kerja dari AWS adalah mengumpulkan data pengamatan parameter cuaca secara otomatis melalui sensor secara berkala, selanjutnya dikirim melalui jaringan GPRS atau General Packet Radio Service menggunakan layanan GSM atau Global System for Mobile Communication ke seluruh stasiun meteorologi di Indonesia. Prinsip kerja dari AWS yaitu mengumpulkan data pengamatan parameter cuaca secara real time dan otomatis melalui sensor secara berkala. AWS memiliki fungsi untuk merekam dan memantau perubahan cuaca secara real time dan otomatis. Hasil dari pengukuran AWS dapat dilihat dalam bentuk grafik atau CSV yang tersimpan di dalam data logger. Waktu pengukuran selama 24 jam dan dicatat dalam data logger setiap 10 menit sekali. Nah, berikut merupakan komponen pada Automatic Weather Station. Yang pertama, terdapat anemometer yang digunakan untuk mengukur kecepatan angin. Di sebelah anemometer terdapat windmeter yang digunakan untuk mengukur arah angin. Selanjutnya, di tengah-tengah windmeter dan anemometer terdapat rain gauge yang digunakan untuk mengukur curah hujan. Di bawahnya terdapat termometer dan hygrometer. Termometer digunakan untuk mengukur temperatur ataupun perubahan suhu, sedangkan hygrometer digunakan untuk mengukur kelembapan atau humidity. Di bawahnya terdapat solar panel atau yang bisa disebut dengan panel surya untuk menangkap energi matahari. Selanjutnya, di bawahnya terdapat data logger atau yang digunakan untuk pencatatan atau penyimpanan data pengukuran. Dan yang terakhir terdapat barometer yang digunakan untuk mengukur tekanan atmosfer. Sekian video pengenalan alat klimatologi dari kelompok kami. Sampai jumpa.